9 daripada korbannya keseluruhan hamil. Iya hamil, punya anak lagi kan. Punya anak lagi ya. Nah, orang tua biar bagaimanapun bangunlah hubungan kedekatan dengan anak. Oh, iya. Dampingi setiap fase perkembangan tumbuh kembang anak Anda. Kenali karakter kepribadian anak Anda. Oh iya, tahu jadi berubahnya ya. Iya. Terus berikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak. Iya. Sering berkomunikasi, sering mengajak komunikasi anak, gitu ya Bang. Sehingga anak tidak takut untuk bercerita secara nyaman. Iya. Mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi Bang Pede di mari di channel Bekasi Pedia TV. Ya, kita masih tetap di programnya Dr. Lisa Lubis Bicara di studio 3-nya Bekasi Pedia TV di Nemu Cafe. Iya. Oke, selamat siang Dr. Lisa Lubis. Selamat siang Bang Pede. Gimana dokter, sehat? Alhamdulillah. Penting itu. Nah, ini kita lagi mau membahas yang lagi rame ini ya kayaknya nih. Nah, untuk sebelum memulai kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Kita lihat dulu nih beritanya nih. Beritanya cukup pokoknya ngerikan. Nah, kita saksikan dulu ya. Oke. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh pengajar terhadap anak didiknya belakangan marak terjadi. Di Cilacap, Jawa Tengah, 15 siswi sekolah dasar jadi korban. Di Depok, Jawa Barat, korbannya 10 orang santriwati. Yang paling menghebohkan di Bandung, Jawa Barat, 21 santriwati yang masih di bawah umur jadi korban ruda paksa orang yang seharusnya menjadi panutan dan melindungi mereka. Serem dokter. Kita ngelihatnya nih sekarang nih. Ya, fenomenanya ini banyak predator seksual ini. Iya, benar Bang Pede. Sampai yang kita anggap sebagai guru yang harusnya melindungi, ya kan? Memberi didikan. Wah, segitunya sampai di bawah umur lagi. Korbannya. Korbannya tuh. Nah, untuk melihat begini nih, fenomena ini Bu Dokter bisa kasih penjelasan gak nih? Gimana nih komentarnya nih? Oke, jadi memang predator seksual gitu ya. Yang kita tahu predator seksual itu ciri-cirinya adalah Bang, dia akan mencari korban, mencari mangsa, berburu mangsanya untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Waduh. Itu ciri-cirinya yang pertama. Lalu ada lagi ciri-cirinya yang dijadikan korban tidak hanya orang dewasa oleh predator seksual. Iya, seperti tadi disampaikan kan, bahkan korbannya anak-anak. Iya, di bawah umur. Di bawah umur gitu ya. Yang semestinya gurunya atau figur otoritas lah ya, itu menjadi tokoh panutan, melindungi gitu ya, mendidik gitu ya. Justru ini malah memangsa sendiri daripada si anak didiknya. Nah, itu dia. Dan satu lagi, predator seksual itu dalam melakukan aksi kekerasannya itu, dia tanpa meminta persetujuan dari korban melakukan aksinya. Iya. Jadinya dia cenderung melakukan tindakannya dengan kekerasan dan itu tidak dibenarkan dalam hak asasi manusia, itu sudah termaksud dalam pelanggaran hak asasi manusia. Seperti itu Bang. Terus ada yang pengancaman juga itu pastinya ya? Iya. Di bawah tekanan gitu ya Bang. Iya benar. Jadi kadang banyak yang bertanya gitu Bang Pede. Predator seksual ini apakah dia juga termaksud seorang psikopat? Iya, gitu apa ya. dia memiliki gangguan jiwa? Apakah dia memiliki gangguan jiwa? Iya, gangguan mental ya kan? Gangguan mental gitu ya Bang Pede ya. Nah itu kira-kira seperti apa nih komentarnya? Oke, jadinya kalau
tadi kita udah bicarakan kan ciri-ciri dari predator seksual. Sekarang kita lihat lagi ciri-ciri dari seorang psikopat. Kalau psikopat Bang, itu secara tampilannya karismatik loh. Dia bisa menipu gitu ya orang di sekitarnya dengan tampilan yang sopan, karismatik, pembawaannya yang benar-benar seperti dia penyayang gitu ya. Bahkan sampai di mata orang lain dia itu orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sampai begitu ya ada. Itu kan salah satu cirinya ya Bang. Ditambah lagi psikopat ini juga tidak pernah memiliki yang namanya rasa empati atau rasa iba terhadap orang lain. Ditambah lagi dalam melakukan aksinya, benar-benar seorang psikopat ini menyusun segala perencanaannya dengan baik. Dia disusun itu ya untuk sebelum melakukan aksinya. Itu bahayanya dari psikopat Bang. Jadi kalau dibilang apakah predator seksual itu psikopat? Atau sebaliknya gitu ya. Jadi gangguan jenis mental pada psikopat bisa saja dimiliki predator seksual. Tapi perlu digarisbawahi, tidak semuanya predator seksual itu psikopat, dan begitu juga sebaliknya. Gitu. Tidak semua juga psikopat itu predator seksual. Dari mana kita bisa tahu kalau predator itu akhirnya memang memiliki gangguan mental atau kita bisa bilang juga dia seorang psikopat gitu ya Bang ya. Kita harus melakukan serangkaian pemeriksaan secara psikologis dulu. Sebelum kita mengetahui atau kita mendiagnosa seseorang itu memang mengalami gangguan mental psikopat tadi. Gitu. Nah, itu kalau melihat secara ilmu psikologis, nah apa yang dirasakan nih oleh para korbannya nih? Lo korbannya atas perlakuan itu tadi pelaku tuh. Pasti ada dong dia tekanan atau seperti apa kan? Secara psikologis. Kena tuh ya dokter ya. Pasti Bang, dari si korban atau penyintas dari kekerasan seksual pasti akan mengalami yang namanya dampak psikologis gitu ya. Dampak psikologis, emosinya mengalami guncangan, secara fisik juga. Jadi reaksi emosionalnya tuh bisa berbagai macam Bang. Bisa bermunculan yang namanya rasa cemas, rasa takut, rasa stres. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia bisa mengalami yang namanya serangan panik. Trauma, serangan panik, trauma. Nah bahkan trauma itu bisa membuat dirinya menjadi depresi berat. Karena trauma itu adalah satu bentuk kejadian yang dialami dan sulit kejadian itu untuk dilupakan. Itu trauma Bang. Jadi walaupun kita hari-hari ke depan sudah menjalani seperti kegiatan biasanya gitu ya, itu nggak bisa menghilangkan yang namanya rasa trauma itu sendiri. Rasa trauma itu sewaktu-waktu bisa hadir kembali terhadap si korban, terhadap penyintas yang mengalami kejadian itu. Bahkan ketika dia mengingat peristiwa itu, dia bisa mengingat setiap detilnya peristiwa tersebut. Nah, kalau sudah peristiwa itu kembali memicu gitu ya, menghantui lagi pikiran dan perasaannya, maka goncangan emosinya dapat kembali timbul. Gitu ya. Nah, itu apa namanya, jalan keluarnya gimana tuh untuk mengatasi yang menjadi korban itu? Harus dibawa ke psikolog atau didampingi atau kemana itu? Sekarang kita lihat lagi nih Bang, apa sih jenis-jenis gitu ya, gangguan secara psikis yang dialami oleh si korban ini, gitu ya Bang ya. Karena kan bentuk yang dialami si korban kita tahu sangat berat gitu ya Bang ya, kejadian tersebut gitu ya. Karena kejadian tersebut sudah pasti membuat dirinya terpuruk. Betul. Gitu ya Bang. Salah satunya ketika
tekanan emosi itu tidak bisa lagi ditampung oleh si korban. Iya. Itu bisa jadi mendorong si korban untuk melakukan yang namanya self harm. Self harm itu adalah dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Oh iya ada tuh, Abang tahu kan? Dia menyakiti diri dengan menyilet-nyilet tangannya. Kalau depresi ingin mengakhiri hidupnya, menganggap dia yang salah. Iya, sudah nggak berharga. Iya, nggak berharga. Dia bisa menjodot-jodotan kepalanya ke tembok gitu ya. Karena kalau dengan dia menyakiti diri sendiri itu, dia merasa bisa melampiaskan tekanan emosi yang dia rasakan. Gitu. Itu kan bahaya sekali. Betul. Terus ditambah lagi, bisa jadi nih Bang, si penyintas merasa khawatir gitu dengan pelaku yang telah melakukan kekerasan secara seksual. Pasti ada pikiran dari si korban. Dia menularkan penyakit enggak ya, penyakit seksual. Iya. Itu kan ada asumsi ke sana daripada si korban gitu ya. Iya, karena pelaku itu pasti tidak hanya satu korbannya. Gitu ya Bang ya. Nah, itu dengan asumsi negatif dia aja, aduh saya terkena penyakit menular enggak nih ya, saya terinfeksi enggak ya. Itu saja sudah mengganggu pikirannya, suasana hatinya gitu. Bayangin itu baru asumsi. Coba ketika dia ke dokter gitu ya, memeriksakan diri dan dinyatakan positif. Itu dia. Itu pasti lebih menghancurkan mentalnya Bang. Lagi. Iya. Dia bisa merasa tidak berharga lagi. Masa depannya sudah habis terpuruk gitu ya. Itu lebih luar biasa lagi kalau dia bisa tahu gitu. Dia mengalami memang mendapatkan penyakit itu dari si pelaku. Itu. Iya. Ada lagi dia juga bisa lari karena begitu tekanan emosinya, tekanan beban emosinya terlalu berat. Si penyintas. Dia merasa setelah waktu berjalan, saya mampu untuk melupakan peristiwa ini gitu ya. Dia memiliki keyakinan, kemampuan untuk berusaha gitu ya, keluar. Untuk melupakan peristiwa ini, tapi nyatanya nggak bisa Bang. Balik lagi trauma itu akan kembali lagi. Iya. Nah kalau sudah kembali lagi, ada juga dorongan dia untuk lari ke obat-obatan terlarang sebagai pelarian dia untuk dia bisa menenangkan diri sesaat. Gitu Bang. Itu juga bisa menjadi dorongan ke hal-hal yang negatif, dampak psikisnya terhadap si korban. Nah kalau sudah begitu tentunya orang-orang terdekat tuh tidak boleh malah membuli atau menjauhkannya, harus kita kasih dukungan gitu ya. Iya, nggak boleh. Iya, ajak komunikasi. Benar. Kita ajak supaya memberikan pengertian atau apa, jangan kita sisihkan gitu ya. Karena kan bukan dia yang salah ya kan, itu korban. Benar. Jeleknya memang yang masih ada stigma di masyarakat gitu ya. Ketika melihat gitu ya korban pelaku kekerasan, korban dari pelaku kekerasan seksual tadi itu merasa itu aib gitu kan ya. Disangka aib. Aib. Sehingga harus ya sudah dikucilkan. Jadi nggak boleh ketemu dijauhi. orang-orang. Itu dia. Bagaimana si korban mau bercerita? Betul. Kalau belum apa-apa dia sudah memikirkan dampaknya. Takut dikucili, takut dijauhi. Nah, itu yang banyak terjadi. Kenapa akhirnya banyak di sekitar kita kejadian pelecehan seksual yang tidak terungkap. Itu dia, betul. Sampai kejadian yang di Bandung ini baru ini sampai 21 korbannya. Iya, berarti kan kagak ada yang cerita tuh. Itu Bang. Iya, bisa kan sampai 21. Iya. Karena nggak ada yang mau cerita. Nggak ada yang mau cerita, nggak ada yang memiliki keberanian. Iya. Itu kalau bisa dilihat kejadian yang di Bandung tadi.
ini kan pelakunya adalah seorang tokoh ya. Iya, tokoh. Iya. Seorang pendidik, iya, sekaligus seorang pengurus. Betul, yang ditokohkan di situ. Yang dihormati gitu ya sosoknya. Iya, betul. Yang seharusnya menjadi panutan, bisa memberi pendidikan yang bagus buat para anak didiknya. Iya. Jadinya ya itu tadi Bang, yang saya bilang tadi di awal. Iya. Salah satu cirinya gitu ya. Iya. Memang pelaku itu seperti penampilannya karismatik. Iya. Penampilannya pintar Iya, gitu iya. Penampilannya santun. Sehingga orang tidak menyangka. Iya. Terus kenapa sih korbannya bisa juga banyak? Iya, itu dia. Oke, dia menyalahgunakan fungsinya sebagai figur otoritas. Iya. Sebagai figur otoritas, di mana seorang guru pasti punya kendali dong terhadap para siswanya. Iya, Bang ya. Di mana guru itu bisa memberikan nilai yang baik gitu ya. Bisa memberikan nilai yang baik untuk kelulusan. Iya. Nah, dari situ dia menggunakan figur otoritasnya untuk bisa menekan dan mengendalikan si anak didik. Jadi dia bisa memberi ancaman seperti itu. Kalau tidak mau gitu ya mengikuti kemauan dia, saya tidak akan jelek ya kan. Bisa dikeluarin. Bener. Iya. Jadi si pelaku bisa dengan mengelabui dengan kalau kamu menuruti apa yang saya minta, saya berikan kamu nilai yang bagus. Iya. Bahkan dari sumber yang saya baca berita itu ya Bang ya. Si pelaku juga menjanjikan anak didiknya untuk dia nantinya ketika mau menuruti permintaan pelaku, dia bisa dijadikan pengurus. Iya. Pengurus di sekolah itu seperti itu gitu. Jadi ya itu yang membuat akhirnya korban bisa terpedaya, bisa diperdaya, bisa dikelabui sehingga menuruti apa yang menjadi permintaan si pelaku itu. Iya. Nah, ini Bu Dokter, kadang-kadang kita ngelihat ya. Ini kejadian kan gak bukan sekali dua kali ya. Udah sering ini kita melihat di berita, di televisi ya. Apa emang hukumannya ini bagaimana ya hukumannya? Apa emang tidak menimbulkan efek jerah atau gimana? Tiap bulan, tiap hari itu ada aja tuh yang sekolahan tuh begitu tuh. Benar. Oknum-oknum guru tuh. Iya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual gitu ya. Bagaimana kita melihat dari sudut pandang pelaku seperti apa hukumannya, itu masuk memang ke aspek hukum. Iya, aspek hukum itu. Iya, ranahnya ke sana. Iya. Tapi juga kalau kita melihat dampak psikis yang dialami dari si korban, itu kita masuk ke dalam aspek psikologisnya. Oke. Jadi kalau secara hukum, kalau kita secara manusia gitu ya Bang ya. Iya. Kita mau dong memberi kesempatan untuk seseorang misalnya bertobat gitu ya, untuk memperbaiki diri. Itu secara manusiawi gitu ya Bang ya. Tapi balik lagi jangan dilupakan. Bagaimana si pelaku ini harus mendapatkan sanksi yang berat. Untuk membuat efek jerak. Iya. Tidak hanya terhadap pelaku, juga pelaku-pelaku lain di luar sana yang belum terungkap. Nah, itu dia. Iya. Agar jangan lagi ada korban-korban yang lainnya. Yang lain. Gitu loh, Bang. Jadi kalau memang kasus yang kemarin kita dengar, iya. Dituntut hukuman mati. Iya, hukuman mati atau dikebiri katanya. Iya, dikebiri secara kimia. Gitu iya. Iya, kalau saya pikir ya itu tadi sanksi kasih yang seberat-beratnya. Karena biar gimana pun dampak psikis yang dirasakan korbannya ini nggak selesai sehari dua hari itu. Enggak, lebih berat juga. Iya, bisa jadi. Ya, itu bisa dalam jangka panjang. Iya. Itu mempengaruhi bagaimana dia
tadinya dirinya mungkin yang ceria, punya cita-cita masa depan, punya cita-cita yang indah. impian masa depan, gitu ya Bang ya, yang tadinya percaya diri, gitu ya. Tiba-tiba dengan kejadian itu, dia jadi menarik dirinya Bang. Betul, aduh. Hilang keceriaannya, hari-hari hanya mengalami stres dan depresi. Iya, betul tuh. Bagaimana dia bisa lagi memiliki minat untuk bisa mengejar impiannya gitu. Iya. Itu kan juga yang kita harus pikirkan dari sisi dampak psikis si korban. Benar Bang. Nih kadang kalau kita lihat ya di televisi nih si pelaku nih, si Eri nih. Itu kayak mau gue gibeng itu mukanya kagak ada tanya penyesalan atau apa gitu ya. Nah itu emang kayaknya dia ada error ini mentalnya kali ya. Sampai begitu tuh. Iya. Tadi seperti kagak ada penyesalan sama pisan. Gak ada penyesalan ya. Iya. Tadi yang seperti saya katakan di awal gitu ya. Bisa dibilang gak sih predator itu psikopat atau sebaliknya gitu ya. Psikopat itu udah pasti predator. Tadi udah kita lihat ciri-cirinya ya Bang ya. Antara lain memang kalau misalnya tidak memiliki rasa bersalah itu salah satu ciri yang dimiliki oleh seorang psikopat. Iya. Anggap biasa aja. Biasa aja. Gitu. Iya. Gak ada rasa iba penyesalan gitu ya. Aduh, terhadap korban. Gitu kan ya? Iya. Ini bahkan malah 21 mah bukannya kilap itu mah. Bukan. Udah tadi mangsa cari mangsa, predator dia. Mencari mangsa dan dia sudah menormalisasikan. Menormalisasikan perbuatan dia terhadap si korban. Iya. Mang kudu dihukum berat itu mah kalau begitu mah kita mah. Iya. Nah itu balik kita harus melakukan serangkaian pemeriksaan psikologis untuk menyebutkan apakah memang si predator seksual ini ada ke arah psikopat tadi. Iya, tapi nggak nutup kemungkinan ya ada indikasi kesananya Bang gitu loh. Karena buruknya lagi Bang, itu si pelaku dalam memperdaya korban, banyak hal yang bisa dia lakukan Bang. Iya. Itu salah satunya. Apa aja tuh? Ketika dia nih sudah memprofiling nih mana korbannya yang mau dimangsa. Iya, dimangsa dia. Gitu ya, yang mau diburu gitu untuk memenuhi hasrat seksualnya. Iya. Dia awal sudah memprofiling, terus dia sudah menyusun juga rencana. Iya. Bagaimana bisa mendekati si korban. Dia bisa bersikap dengan manis gitu ya Bang. Dia bisa menanyakan kabar dengan si korban. Dia bisa mencari tahu apa yang menjadi kesenangan si korban gitu ya. Terus dia juga bisa menanyakan gimana kabar kamu hari ini, benar-benar memberi perhatian sehingga membuat korban lama-lama merasakan kenyamanan. Dia nggak tahu tuh ya, dikira ini baik. Iya, dikira baik gitu ya. Nah itu salah satu sikap-sikap manipulatif tadi. Benar, manipulatif daripada si pelaku terhadap si korban. Itu bisa loh Bang si pelaku ya. Dia tuh mengejek si korban nih, baik secara sikapnya, penampilan ataupun gaya berpakaian, bahkan bisa mengejek yang namanya bentuk tubuhnya, gitu loh. Dia manipulatif, dia akan membuat si korban merasa tidak nyaman. Dia bisa bilang begini, kamu kalau bukan saya yang mendekati kamu, siapa yang mau berteman dengan kamu, dekat dengan kamu gitu kan ya. Penampilan kamu aja seperti itu. Iya. Masih beruntung loh katanya gitu ya. Masih beruntung. Iya, saya guru nih di mari kan gitu. Bener gitu kan. Jadi itu salah satu sikap manipulatif. Manipulatif tadi ya. Iya, dengan begitu efeknya apa? Iya. Si korban merasa dia pantas mendapatkan perlakuan itu. Iya. Daripada si pelaku. Iya. Dan si pelaku tidak pernah yang namanya memikirkan perasaan korban gitu ya. Yang penting dia bisa tersampaikan, tersalurkan hasratnya, dia bisa memangsanya gitu ya dengan sikap-sikap manipulatif tadi tanpa disadari oleh si korban. Itu Bang. Nah ini kadang saya juga heran nih Bu Dokter nih. Kan dari 21 itu ada yang sudah sampai melahirkan loh. Oh iya. Berarti kan orang tuanya tahu kan dia kan. Iya. Nah itu orang tuanya kenapa tidak ngelapor atau karena ada tadi penekanan dia terhadap orang tuanya kali kan. Iya.
Apa mau dikeluarin, apa mau disebarin aib, kan jadi malu kan gitu tadi. Iya benar. Itu gimana tuh komentarnya Dok? Kalau itu tuh. Jadi kalau dilihat lagi setelah kita lihat beritanya, itu terungkapnya sekitar di bulan Mei tahun 2021. Iya. Pada saat menjelang Idul Fitri. Iya. Salah satu korban pulang ke rumah. Iya pulang, iya. Orang tuanya mengetahui anaknya dalam kondisi hamil. Hamil, iya. Baru terungkap, gitu ya. Ternyata ada kejadian dan lebih parahnya ini sudah berlangsung dari tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi sekitar 5 tahun. Iya, makanya itu. Pelaku melakukan aksinya. Iya. Dengan jumlah korban yang sudah banyak. Tidak sedikit. Tidak sedikit. Bahkan 9 daripada korbannya keseluruhan hamil. Iya hamil, punya anak lagi kan. Punya anak lagi ya. Nah, orang tua biar bagaimanapun bangunlah hubungan kedekatan dengan anak. Iya. Dampingi setiap fase perkembangan tumbuh kembang anak Anda. Kenali karakter kepribadian anak Anda. Oh iya, tahu jadi berubahnya ya. Iya. Terus berikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak. Iya. Sering berkomunikasi, sering mengajak komunikasi anak, gitu ya Bang. Sehingga anak tidak takut untuk bercerita secara nyaman. Iya. Mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya, gitu. Jadi ya itu tadi, mungkin dengan pola asuh yang seperti itu bisa membangun hubungan kedekatan antara orang tua dan anak. Sehingga orang tua bisa memonitor perkembangan apa sih yang terjadi pada si anak. Karena kan anak-anak ini dititipkan di itu sekolah, asrama. Iya. Gitu ya Bang ya. Betul. Dan kalau bisa memang anak-anak yang dititipkan di asrama ini kan bukan lagi anak-anak yang kecil ya Bang ya. Maksudnya rata-rata di usia 9-13 tahun. Di mana mereka sebenarnya sudah bisa juga menentukan pilihannya, memiliki pilihannya. Iya. Jadi orang tua sebaiknya ketika ingin menyekolahkan anaknya lebih lanjut, ke tempat yang ada asramanya itu. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua nih? Pertama harus bersama-sama dengan anak gitu ya untuk mendiskusikan sekolah mana yang diinginkan. Jangan hanya orang tua yang menuntut keinginannya. Tapi orang tua berikanlah ruang terhadap si anak untuk bisa menyampaikan apa yang jadi keinginan dia. Ingin lanjut sekolah di manakah dia. Iya. Gitu ya Bang ya. Iya. Ketika sudah ada satu keputusan ingin sekolah di mana, orang tua bisa cari informasi sebanyak-banyaknya tentang sekolah itu. Integritas sekolah tersebut. Integritasnya, iya. Sekarang kan banyak informasi, Bang. Udah zaman canggih ya. Bisa cari. Kita bisa lihat review-review dari orang-orang yang sudah lulus dari sekolah sana. Terus siapa ininya? Tenaga pengajarnya bagaimana, gitu ya, Bang. Jadi kan banyak gitu loh langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi supaya anak kita terhindar dari perbuatan pelaku kekerasan seksual itu. Apa mungkin juga begini, Bu Dr. Lisa nih, karena dia kan tokoh ya kan, orang yang ya diagungkan lah di komunitas itu kan. Mungkin si anak juga mau cerita, takut nggak percaya orang tuanya lah. Dia kan baik selama ini, kan? Dia guru loh kata gitu kan. Akhirnya kandas mau cerita juga tuh kan. Jadi dia nggak percaya karena yang tadi. Dia mau kamu plase itu tadi dia pintar memanipulasi. Dia pintar membawa tampilannya. Tadi karismatiknya tadi. Orang jadi nggak percaya mau apa kan. Benar Bang. Nggak mungkin dia katanya. Benar. Bahkan orang nggak percaya. Masa sih? Dia melakukan perbuatan seperti itu? Kayaknya nggak mungkin deh. Dia sopan. Kalau saya ke situ negor baik, dikasih teh manis. Tokoh panutan gitu ya Bang ya di masyarakat gitu ya. Nah itu tadi kan ketika si orang tua menemukan barang buktinya, anaknya sudah hamil. Hamil itu ya baru percaya. Sebenarnya jangan sampai begitu kan, bisa saja. Maaf ya Bang, sebelum terjadi kekerasan seksual, terkadang
si pelaku melakukan pelecehan seksual dulu, Bang. Oh iya, marah pengagak apa-apa Iya, itu kan. Iya. Pelecehan Upaya seksual. dia ya. Bener, upaya dia iya. bagaimana untuk bisa melakukan sentuhan fisik Iya. terhadap si korban. Korbannya. Oh iya. Itu dia bisa mengelabui, memperdaya si korban, Bang. Oh iya. Dan banyak juga pada umumnya predator seksual ini memangsa korbannya bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak juga. Iya. Nah, itu. pada anak-anak mereka punya polanya, Bang, untuk memperdaya anak kecil itu. Mereka bisa memberikan permen. Iya. Nah, mereka memberikan es krim. Iya. Mereka bisa memberikan mainan yang disenangi. Iya. Gitu ya, Bang ya. Terus awal-awal si pelaku itu. Iya. Pertama tuh dia manis sikapnya, Bang. Dia mengajak misalnya, sini duduk di pangkuan saya. Nah itu tuh harus diwaspadai. Iya, diwaspadai. Iya, gitu, duduk di pangkuan saya. Iya. Awal dia mungkin memberikan sentuhan hanya di pundak. bahu, di pundak gitu ya. Iya. Mungkin dari dia di pangku aja sebenarnya itu udah keanehan, udah salah. Pelecehan, iya, udah pelecehan. Iya. Dilanjutkan lagi, dia mulai memegang anggota tubuhnya gitu ya, Bang ya. Dari yang mulai normal, lama-lama sampai di luar batas kewajaran. Iya. Dia memegang anggota tubuh tadi. Makanya itu anak harus kita kasih tahu tuh ya. Kasih tahu. Iya. Berikan nggak boleh seks. dipegang begini. Benar. Kudu orang tua atau begitu ya. Kudu orang tua iya. berikan yang namanya seks edukasi terhadap anak. Jadi dia tahu paham. Iya. Kalau itu dilarang. Benar. Gitu kan. Dia ngadu halnya. Benar. Antisipasi. Iya. Berikan pemahaman terhadap seks edukasi tadi sesuai dengan fase perkembangan anak. Sesuai dengan bahasa yang dipahami anak. Mungkin ketika anak memang masuk usia sekolah dasar atau TK gitu ya. Kita bisa kasih tahu. Iya. Kenalin anggota tubuh yang dimiliki si anak. Iya. Lalu ajarkan si anak untuk dia bisa tahu bagaimana anggota tubuhnya yang dimana tidak boleh disentuh oleh orang lain atau orang asing. Iya. Bagaimana dia menjaga bagian-bagian tubuh tersebut. Iya. Dan ketika ada orang asing yang memperlakukan itu, kasih tahu juga apa tindakan semestinya yang dilakukan. Iya. Berteriak. Iya. Gigit si pelaku gitu ya. Jadi si anak ada bentuk perlawanan gitu jadinya. Karena pintar banget, Bang, si predator ini gitu loh. Dia bisa memanipulasi, dia bisa bilang terhadap anak kecil, ini kita main dokter-dokteran yuk. Kalau mau diperiksa bajunya dibuka dulu. Itu kebanyakan polanya seperti itu. Gitu. Ya, ini satu lagi Bu Dokter, biar kita makin paham nih ya para pemirsa Bekasipedia TV, sahabat pemerhati tadi apa buat sebutan kita nih para penonton yang setia nih. Sahabat pemerhati kesehatan mental. Sahabat pemerhati kesehatan mental. Nah, itu panggilan buat apa ya? Sahabat pemerhati kesehatan mental ya Bu Dokter. Iya. Nah, itu buat teman-teman yang punya masalah-masalah atau apa kita sebut begitulah yang nonton program kita. Nah, ini satu lagi. Nah, dampak psikologisnya terhadap keluarga korban, keluarga besar pasti kan malu tuh. Nah, kan pasti dia itu gimana tuh? Dia menyikapinya harus ke psikolog kah atau gimana kah gitu kah? Iya. Jadi untuk keluarganya sendiri, keluarganya tuh. Dibandingkan Anda menanggung menutupi aib gitu ya, hanya untuk supaya tidak malu. Betul, tapi yang menjadi korban adalah anggota keluarga sendiri. Anggota sendiri. Sebaiknya lepaskan stigma seperti itu. Jangan malu lah ya. Iya. Kalau memang anggota keluarga kita mengalami hal tersebut, support. Iya. Berikan bantuan. Iya. Berceritalah kepada orang yang dipercayai dulu. Ketika memang tidak sanggup lagi gitu ya, boleh meminta bantuan psikolog. Untuk bisa menangani dampak psikis dari si korban dan juga bagaimana si keluarga bisa menyikapinya. Iya. Jangan biarkan
anak Anda, anggota keluarga Anda yang sudah menjadi korban, iya. malah justru makin terpuruk. Terpuruk, iya. Keluarga besarnya menyisihkan dia. Benar, jangan iya. dikucilkan. Kita harus support, kita harus mulai mendengarkan, menjadi pendengar yang baik apa yang dirasakan daripada si korban. Lalu kita juga bisa menyarankan untuk dia ke psikolog. Kita juga bisa mendukung dia untuk melakukan kegiatan yang lebih positif lagi. Bagaimana caranya supaya si korban tidak terus terpuruk, bisa lagi membuat dia menjadi percaya diri, memiliki semangat baru, serta memiliki dia masih memiliki harapan untuk bisa meraih apa yang menjadi impiannya. Oh, iya. Itu semua kita harus terlibat dalam penanganannya. Gitu, Oke. Bang. Bu Dr. Lisa Lubis, sudah cukup banyak kita mendapat informasi, ya kan? Wah, semoga bermanfaat buat para sahabat pemerhati kesehatan mental. Iya. Sebutan baru nih buat para penontonnya, khusus mantengin channel yang programnya Dr. Lisa Lubis ya. Oke ya, begitu dulu ya Bu Dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, semoga Bang bermanfaat Pede. buat para pemirsanya ya kan. Jadi supaya bisa tadi jaga diri, jaga anaknya ya kan, jadi pedoman lah ya gitu. Waspada. Iya. Oke, check it out aja dengan Bang Pede di mari. Ya, pantengin terus di Bekasi Pediat TV. Check it out.